Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari Wardani. Saya akan menjelaskan mengenai merger dan akuisisi. Definisi merger. Merger mengacu pada konsolidasi mutualisme dua atau lebih entitas untuk membentuk perusahaan baru dengan nama baru. Dalam merger, beberapa perusahaan dengan ukuran yang sama setuju untuk mengintegrasikan dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas tunggal, yang dimana di dalam entitas baru tersebut terdapat kepemilikan, kontrol, dan keuntungan bersama. Contoh sederhananya PT Maju dan PT Jalan sepakat untuk melakukan merger dan membentuk perusahaan baru dengan nama PT Visioner. Alasan utama suatu entitas melakukan merger adalah untuk melakukan sumber daya kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga diharapkan perusahaan baru akan beroperasi lebih baik. Definisi akuisisi: pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan lain dikenal sebagai akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan atau dengan memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan lebih dari 51%. Dalam istilah akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain dikenal sebagai perusahaan pengakuisisi, sedangkan perusahaan yang diakuisisi dikenal sebagai perusahaan target. Perbedaan utama merger dan akuisisi. Pertama, merger. Dua perusahaan bergabung untuk membentuk perusahaan baru. Kedua perusahaan membubarkan diri dan membentuk perusahaan baru. Cenderung dilakukan oleh dua perusahaan dengan jenis dan ukuran yang sama. Jumlah minimum perusahaan yang melakukan merger adalah 3. Lebih banyak persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan. Akuisisi: satu perusahaan membeli perusahaan lain dan mendapatkan kendali atasnya. Kedua perusahaan tidak kehilangan eksistensinya. Ada kecenderungan perusahaan besar mengendalikan perusahaan yang lebih kecil. Jumlah minimum perusahaan yang terlihat dalam strategi pengakuisisian adalah 2. Sedikit persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan. Analisis keputusan merger dan akuisisi. Misalkan keputusan X ingin membeli perusahaan Y. Dari sudut pandang X, keputusan pembelian Y bisa dilihat sebagai keputusan pengangguran modal biasa. Keputusan tersebut layak dilakukan jika NPV dari keputusan tersebut adalah positif. Sebaliknya, jika NPV dari keputusan tersebut negatif. Analisis merger dan akuisisi bisa dimulai dengan mengidentifikasi VV manfaat dan VV biaya. Manfaat diperoleh dari sinergi atau penghematan lainnya yang muncul dari gabungan dua unit usaha tersebut. Jika NPV adalah positif, maka merger tersebut layak dilakukan. Perhatikan bahwa sudut pandang tersebut adalah perusahaan X. Dengan demikian, manfaat dan biaya yang dihitung adalah yang akan diperoleh atau ditanggung oleh perusahaan. Sekian, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.